Sejarah TCP/IP. Sejarah TCP/IP dimulainya dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA pada tahun 1969. Sementara ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP atau IP menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan Unix sehingga dimulai hubungan Unix dengan TCP atau IP. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol IP. Tapi dengan berkembangnya jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjukkan pada komunitas jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan dengan protokol TCP atau IP. Arsitektur dan protokol jaringan TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Arsitektur dan protokol jaringan TCP atau IP ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1. Physical layer atau lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. TCP atau IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegralkan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Network Access Layer mempunyai fungsi yang mirip dengan data link layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi. Internet Layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda seperti Network Layer pada OSI. Pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Oleh karena itu, lapisan ini memiliki peranan penting terutama dalam mewujudkan internetworking yang meliputi wilayah luas worldwide internet. Transport Layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerimaan adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Untuk itu, lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting antara lain: flow control. Pengiriman data yang telah dipecah menjadi paket-paket tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengirim tidak sampai mengirimkan data dengan kecepatan yang melebihi kemampuan penerima dalam menerima data. Error detection. Pengiriman dan penerima juga melengkapi data dengan sejumlah informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang dikirimkan bebas dari kesalahan. Jika ditemukan kesalahan pada paket data yang diterima, maka penerima tidak akan menerima data tersebut. Pengirim akan mengirim ulang paket data yang mengundang kesalahan tadi. Namun, hal ini dapat menimbulkan delay yang cukup berarti. Application Layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi
mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP atau IP yang dapat dijalankan. Contohnya adalah SMTP untuk pengiriman email, FTP mengenal File Transport Protocol untuk transfer file, HTTP untuk aplikasi web, NNTP untuk distribusi news group, dan lain-lain. Setiap aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP dan IP, sehingga keseluruhan keluarga protokol ini dinamai dengan TCP atau IP. OSI (Open System Interconnection) adalah sebuah standar kerangka arsitektur jaringan komputer. Model OSI mengelompokkan fungsi kompetensi ke dalam beberapa setel aturan dan persyaratan untuk mendukung interoperabilitas di antara bermacam produk dan perangkat lunak. Ada 7 lapisan OSI layer, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Berikut merupakan fungsi OSI layer pada 7 lapisan. Physical menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device. Data link mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error direction. Network mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Transport menyediakan reliable atau unreliable delivery serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Session memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Presentation mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. Application menyediakan tampilan antarmuka, user interface, baik pengguna. Perbandingan OSI dan TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP juga digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, internet atau extranet. Perbedaan TCP/IP model dan OSI model. Perbedaan utamanya adalah OSI merupakan model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi. OSI mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. TCP/IP model dirancang dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1960-an dan didasarkan pada protokol standar. Model TCP/IP adalah versi ringkas dari mode OSI. Mode ini berisi 4 lapisan, tidak seperti OSI model yang memiliki 7 lapisan. Adapun 4 lapisan yang ada pada TCP/IP adalah application layer, transport layer, network layer, dan physical layer.